Berhenti sebentar. Iya, kamu yang lagi nonton ini. Jangan tutup videonya dulu. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa lelah menunggu, merasa doa-doamu seperti menggantung di langit, merasa hati kamu mulai berkata, "Sudahlah, mungkin bukan sekarang," maka dengarkan ini baik-baik. Jangan menyerah dulu. Sebentar lagi Allah kirim jodoh terbaik untukmu. Assalamualaikum dan apa kabar hatimu hari ini? Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengklik video ini di antara ribuan video lain yang berseliweran di beranda kamu. Percayalah, kamu tidak sedang menonton ini secara kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan ketika Allah sedang menggerakkan hati seseorang. Jika jari kamu berhenti tepat di judul ini, jika hati kamu terasa tertarik untuk mendengar sampai detik ini, bisa jadi itu adalah cara Allah menyapa kamu lewat perantara kata-kata. Mungkin kamu sedang ada di fase yang tidak mudah. Fase ketika teman-teman mulai satu persatu menemukan pasangannya. Fase ketika undangan pernikahan berdatangan seperti musim hujan yang tidak bisa dihentikan. Fase ketika pertanyaan sederhana seperti, "Kapan nyusul?" terasa seperti tekanan yang menghantam dada. Dan yang paling berat adalah ketika kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa aku kurang pantas? Apa aku kurang menarik? Apa aku terlalu banyak kekurangan? Tenang, tarik napas pelan-pelan. Kamu tidak kekurangan. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang dipersiapkan. Kita sering mengira bahwa cepat itu berarti baik. Kita sering menyamakan waktu dengan nilai. Siapa yang lebih dulu menikah dianggap lebih berhasil. Siapa yang lebih cepat menemukan pasangan dianggap lebih beruntung. Padahal takdir bukan perlombaan. Takdir adalah perjalanan. Dan setiap perjalanan punya garis start dan garis finish yang berbeda. Coba jawab jujur dalam hati. Berapa kali kamu merasa sudah hampir menemukan orang yang tepat, tapi ternyata gagal di tengah jalan? Berapa kali kamu sudah membuka hati dengan tulus, tapi yang datang justru mengajarkan luka? Berapa kali kamu sudah berkata, "Ini yang terakhir," tapi kenyataannya bukan dia yang Allah pilihkan? Di titik itulah banyak orang mulai menyerah, mulai menurunkan standar, mulai berkata, "Ya sudahlah, yang penting ada." Padahal kamu tahu dalam hati, kamu tidak ingin sekadar ada. Kamu ingin yang tepat. Kamu ingin yang bisa membawa kamu lebih dekat kepada Allah, bukan yang menjauhkan. Kamu ingin yang menenangkan, bukan yang menguras air mata. Dan dengarkan ini baik-baik. Jika sampai hari ini kamu belum dipertemukan dengan orang yang tepat, itu bukan karena Allah lupa. Itu bukan karena doa kamu tidak didengar. Itu bukan karena kamu tidak layak dicintai. Justru bisa jadi karena Allah sangat menjaga kamu. Allah tahu isi hatimu. Allah tahu kapasitas sabarmu. Allah tahu luka yang pernah kamu sembunyikan. Allah tahu betul tipe pasangan seperti apa yang bisa membuat kamu tumbuh, bukan jatuh. Dan karena Allah Maha Tahu, maka Allah tidak akan sembarang mempertemukan. Bayangkan kalau semua doa kamu langsung dikabulkan saat itu juga. Bayangkan jika setiap orang yang kamu suka langsung menjadi jodohmu. Apakah kamu yakin itu yang terbaik? Kadang yang kita anggap baik hari ini ternyata berbahaya untuk masa depan. Kadang yang kita tangisi karena hilang justru adalah bentuk perlindungan. Kamu mungkin pernah merasa ditinggalkan, merasa tidak dipilih, merasa kalah dari orang lain. Tapi siapa bilang tidak dipilih itu selalu buruk? Bisa jadi Allah tidak memilihkan dia untukmu karena Allah sudah menyiapkan yang jauh lebih baik. Bukan lebih sempurna secara wajah atau materi, tapi lebih tepat secara hati dan iman. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Kamu masih hidup. Kamu masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Kamu masih diberi waktu untuk tumbuh. Itu artinya cerita kamu belum selesai. Banyak orang yang bahagia di awal, tapi hancur di tengah jalan karena mereka bertemu di waktu yang salah. Banyak orang yang terlihat sempurna di luar, tapi saling menyakiti karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Kamu tidak ingin seperti itu, bukan? Maka jika hari ini kamu merasa lama menunggu,
mungkin Allah sedang menyelaraskan dua perjalanan. Mungkin di suatu tempat, ada seseorang yang juga sedang berproses. Seseorang yang juga sedang memperbaiki salatnya. Seseorang yang juga sedang menata hidupnya. Seseorang yang mungkin tanpa kamu tahu, menyebutkan doa yang sama setiap malam. Indah sekali membayangkan bahwa dua orang yang belum bertemu bisa saling didoakan. Indah sekali menyadari bahwa Allah bekerja dalam diam. Kamu tidak melihatnya, tapi Allah sedang menyusunnya. Dan disinilah kita masuk ke bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang fokus mencari pasangan, tapi lupa memantaskan diri. Banyak orang ingin dicintai, tapi belum selesai mencintai dirinya sendiri. Banyak orang ingin pasangan yang sabar, tapi dirinya sendiri masih mudah marah. Ingin pasangan yang setia, tapi belum belajar menjaga komitmen kecil. Bagaimana kalau sebenarnya masa menunggu ini bukan hukuman, tapi pendidikan? Bukan penundaan, tapi pembentukan. Allah sedang membentuk versi terbaik dari dirimu agar ketika jodoh itu datang, kamu tidak lagi rapuh. Kamu tidak lagi penuh trauma. Kamu tidak lagi membawa luka lama ke hubungan baru. Karena jodoh terbaik bukan sekadar siapa yang kamu nikahi, tapi siapa yang bisa bertahan bersamamu dalam badai kehidupan. Sekarang mari kita lanjut ke bagian kedua dari perjalanan ini. Kenapa rasanya lama sekali? Lama itu relatif. Ketika kamu menunggu pesan dari orang yang kamu suka, 5 menit terasa seperti 5 jam. Ketika kamu menunggu giliran dalam antrean, 10 menit terasa menyiksa. Tapi ketika kamu menikmati momen bersama orang yang kamu cintai, 2 jam terasa seperti 2 menit. Masalahnya bukan pada lamanya waktu, tapi pada cara kita memaknainya. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Makanan cepat saji, pengiriman 1 hari sampai, informasi 1 detik tersebar. Tanpa sadar kita ingin semuanya instan, termasuk jodoh. Padahal urusan hati tidak bisa disamakan dengan layanan ekspres. Jika kamu berdoa meminta pasangan yang berkualitas, maka prosesnya juga berkualitas. Emas tidak jadi dalam 1 malam. Berlian tidak terbentuk tanpa tekanan. Pohon besar tidak tumbuh dalam sehari. Dan kamu bukan orang biasa, maka perjalananmu pun tidak biasa. Coba renungkan, seandainya kamu bertemu jodohmu 5 tahun lalu, apakah kamu sudah cukup dewasa? Apakah kamu sudah cukup stabil? Apakah kamu sudah cukup mengenal diri sendiri? Bisa jadi jika dipertemukan lebih cepat, justru akan saling menyakiti. Allah lebih tahu timing terbaik. Allah tidak pernah tergesa-gesa. Allah tidak pernah terlambat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang paling penting. Bagaimana jika sebenarnya jodohmu sudah dekat? Sering kali sebelum doa besar dikabulkan, ada ujian kecil yang terasa berat. Seperti seseorang yang hampir sampai di puncak gunung, langkah terakhir biasanya paling curam. Banyak yang menyerah tepat sebelum melihat pemandangan indah dari atas. Jangan sampai kamu menyerah di detik-detik terakhir. Bagaimana jika pertemuan itu tinggal menunggu waktu? Bagaimana jika orangnya sudah ada di lingkaran hidupmu, hanya saja belum dipertemukan dalam momen yang tepat? Bagaimana jika tahun ini adalah bab terakhir dari penantian panjangmu? Bayangkan ketika kamu akhirnya bertemu dengannya. Kamu akan tersenyum dan berkata, ternyata semua penantian ini masuk akal. Kamu akan paham kenapa yang dulu tidak jadi. Kamu akan mengerti kenapa Allah menutup beberapa pintu. Karena yang Allah siapkan bukan sekadar pasangan, tapi partner perjalanan. Bukan sekadar teman foto, tapi teman ibadah. Bukan sekadar status, tapi amanah. Sekarang aku ingin kamu ikut berpartisipasi. Jika kamu percaya bahwa energi positif itu nyata, tulis di kolom komentar angka 77. Kita niatkan sebagai simbol doa dan harapan baik. Bukan angka yang punya kekuatan, tapi sebagai pengingat bahwa kita sepakat untuk tidak menyerah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Tulis 77 dan niatkan dalam hati, ya Allah, aku siap untuk jodoh terbaik versimu. Biarkan kolom komentar penuh dengan 77 sebagai bentuk dukungan satu sama lain. Karena siapa tahu, lewat doa yang kamu tulis hari ini,
Allah gerakkan langkahmu lebih dekat kepada takdir terbaikmu. Ingat ini baik-baik, jangan menyerah dulu. Sebentar lagi Allah kirim jodoh terbaik untukmu. Tetap tumbuh, tetap berdoa, tetap percaya. Ceritamu belum selesai, dan bagian terindahnya mungkin sudah sangat dekat. Sekarang kita masuk ke fase yang paling sering bikin hati goyah. Fase ketika kamu sudah berusaha ikhlas, sudah mencoba sabar, sudah memperbaiki diri, tapi satu pertanyaan terus muncul tanpa diundang. Kenapa rasanya lama sekali? Kamu tidak berhenti berdoa. Kamu tidak berhenti memperbaiki salat. Kamu tidak berhenti meminta kepada Allah dengan kalimat yang sama hampir setiap malam. Tapi hasilnya belum terlihat. Seolah-olah langit diam. Seolah-olah waktu berjalan lambat khusus untuk urusan hatimu. Padahal untuk urusan lain, hidup terasa cepat. Tahun berganti tanpa terasa. Usia bertambah tanpa diminta. Lingkungan berubah tanpa menunggu persetujuan. Tapi soal jodoh, rasanya seperti berjalan di tempat. Disinilah banyak orang mulai diuji bukan hanya kesabarannya, tapi juga prasangkanya kepada Allah. Kita sering berkata percaya pada takdir. Kita sering berkata yakin Allah Maha Baik. Tapi ketika doa belum dikabulkan sesuai harapan, keyakinan itu mulai retak sedikit demi sedikit. Bukan karena kita tidak beriman, tapi karena kita manusia. Sekarang mari kita luruskan satu hal penting. Lama menurut siapa? Lama dibandingkan dengan siapa? Seringkali yang membuatmu merasa tertinggal bukan karena waktumu salah, tapi karena kamu melihat waktu orang lain. Kamu melihat teman sekolah sudah menikah. Kamu melihat saudara yang lebih muda sudah punya anak. Kamu melihat mantan sudah mengunggah foto pertunangan. Tanpa sadar, kamu membandingkan garis hidupmu dengan garis hidup orang lain. Padahal Allah tidak pernah menulis takdir dengan sistem saling menyalip. Takdir bukan lomba lari. Takdir adalah jalur pribadi. Kamu punya rute sendiri. Mereka punya rute sendiri. Coba bayangkan dua kereta yang berjalan di rel berbeda. Satu mungkin sampai lebih dulu ke stasiun tertentu. Yang lain mungkin berhenti lebih lama di beberapa titik. Tapi tujuan akhirnya berbeda, waktu tempuhnya berbeda, pemandangan yang dilewati pun berbeda. Kalau kamu memaksa kereta yang satu berjalan secepat yang lain, bisa jadi justru keluar jalur. Begitu juga dengan hidupmu. Allah tidak sedang memperlambatmu. Allah sedang mengatur ritmemu. Kamu mungkin berkata, tapi aku sudah siap. Aku sudah dewasa. Aku sudah mandiri. Aku sudah memperbaiki diri. Apalagi yang harus ditunggu? Jawabannya bisa jadi bukan kamu yang ditunggu. Bisa jadi dia yang sedang dipersiapkan. Bayangkan jika kamu sudah sampai di titik siap, tapi calon pasanganmu masih belum matang. Masih belum stabil emosinya. Masih belum selesai dengan masa lalunya. Masih belum mengerti tanggung jawab. Kalau kalian dipertemukan sekarang, apakah hasilnya akan indah? Atau justru saling melukai karena waktunya belum pas? Seringkali Allah menahan pertemuan bukan karena tidak mau mengabulkan, tapi karena ingin memastikan keduanya sama-sama siap. Kita terlalu fokus pada tanggal pertemuan, tapi lupa pada kualitas hubungan. Setelahnya, apa gunanya cepat menikah kalau akhirnya tidak tenang? Apa gunanya status berubah kalau hati tetap gelisah? Apa gunanya bersama kalau tidak bertumbuh? Allah tahu kamu tidak hanya ingin menikah. Kamu ingin bahagia. Kamu ingin sakinah. Kamu ingin hubungan yang membawa kamu lebih dekat kepadanya. Dan sesuatu yang besar memang tidak datang dengan proses yang biasa. Sekarang kita bahas sisi yang lebih dalam. Kadang rasa lama itu muncul karena kita sebenarnya takut. Takut usia bertambah. Takut dinilai orang. Takut dianggap tidak laku. Takut sendirian terlalu lama. Rasa takut itu manusiawi, tapi jangan biarkan rasa takut membuatmu mengambil keputusan yang salah. Banyak orang akhirnya menerima siapa saja yang datang hanya karena takut sendirian. Banyak yang mengabaikan red flag hanya karena ingin segera punya pasangan. Banyak yang memaksakan hubungan padahal hatinya ragu. Dan akhirnya mereka sadar, ternyata menunggu lebih baik daripada salah memilih.
Kalau hari ini kamu masih sendiri, setidaknya kamu tidak sedang terjebak dalam hubungan yang menyiksa. Setidaknya kamu masih punya ruang untuk memperbaiki diri tanpa tekanan konflik. Setidaknya kamu masih punya waktu untuk memperkuat hubunganmu dengan Allah. Kamu mungkin merasa kesepian, tapi kesepian tidak selalu berarti kekurangan. Kadang kesepian adalah ruang latihan. Latihan sabar, latihan ikhlas, latihan percaya. Ingat satu hal ini, Allah tidak pernah salah hitung, tidak pernah salah jadwal, tidak pernah tertukar dalam menentukan siapa untuk siapa. Kita yang sering salah membaca proses. Kita mengira ketika doa belum terkabul, berarti ditolak. Padahal bisa jadi sedang ditunda untuk diganti dengan yang lebih tepat, atau sedang diarahkan ke versi yang lebih baik dari yang kita bayangkan. Pernahkah kamu memikirkan bahwa mungkin jodohmu juga sedang melalui ujian yang sama? Mungkin dia juga sedang merasa lama. Mungkin dia juga sedang memperbaiki diri karena pernah gagal. Mungkin dia juga sedang belajar menjadi lebih sabar. Dan ketika dua orang yang sama-sama belajar itu akhirnya dipertemukan, mereka akan saling mengerti, bukan saling menyalahkan. Itulah kenapa proses ini penting. Sekarang aku ingin kamu refleksi sebentar. Dalam masa penantian ini, apa saja yang sudah berubah dalam dirimu? Apakah kamu lebih tenang dibanding beberapa tahun lalu? Apakah kamu lebih dewasa menghadapi masalah? Apakah kamu lebih selektif dalam memilih? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan itu tidak sia-sia. Allah tidak mungkin menyuruhmu bersabar tanpa menyiapkan sesuatu di ujungnya. Allah tidak mungkin membuatmu belajar ikhlas tanpa ada hadiah yang lebih baik. Masalahnya, hadiah itu tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu bayangkan. Kadang lebih sederhana, tapi lebih dalam. Kadang tidak terlalu mewah, tapi sangat menenangkan. Kita sering meminta pasangan yang sempurna di mata kita. Tapi Allah memberikan pasangan yang tepat untuk jiwa kita. Dan itu jauh lebih penting. Jadi ketika rasa lama itu datang lagi malam ini, jangan langsung berprasangka buruk. Jangan langsung berkata aku mungkin tidak ditakdirkan. Jangan langsung merasa tertinggal. Katakan dalam hati, mungkin Allah sedang menyelaraskan sesuatu yang besar. Karena bisa jadi, di balik waktu yang terasa lambat ini, Allah sedang menghindarkanmu dari penyesalan panjang. Bagian ini bukan tentang menunggu tanpa usaha. Bukan tentang pasrah tanpa ikhtiar. Justru sebaliknya, gunakan masa ini untuk membangun dirimu. Bangun kariermu, bangun akhlakmu, bangun kepercayaan dirimu, bangun kedekatanmu dengan Allah. Jangan sampai ketika jodoh itu datang, kamu justru belum siap menerimanya. Dan dengarkan ini baik-baik, rasa lama itu tidak akan bertahan selamanya. Tidak ada fase yang abadi. Tidak ada musim yang tidak berganti. Penantian pun punya batas. Dan ketika saatnya tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata tidak pernah terlambat. Ternyata semua terjadi di waktu yang paling tepat. Jadi untuk kamu yang hari ini merasa waktunya berjalan lambat, tetaplah berdiri. Tetaplah percaya, tetaplah jaga hatimu. Karena jika Allah sudah menetapkan seseorang untukmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan jika Allah belum mempertemukan, tidak ada yang bisa memaksakan. Semua ada waktunya, dan mungkin, tanpa kamu sadari, waktumu sedang semakin dekat. Sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling menggetarkan hati. Setelah semua penantian, semua doa, semua rasa sabar yang naik turun, pernahkah kamu berpikir tentang satu kemungkinan ini? Bagaimana jika sebenarnya jodohmu sudah sangat dekat? Bukan sekadar dekat secara jarak, tapi dekat secara waktu. Bagaimana jika yang kamu tunggu-tunggu selama ini sebenarnya sedang dalam hitungan langkah menuju hidupmu? Bagaimana jika proses panjang yang kamu jalani bukan pertanda masih jauh, tapi justru tanda bahwa garis finish sudah terlihat? Seringkali sebelum sesuatu yang besar terjadi, hidup terasa lebih sunyi. Lebih tenang, seperti jeda sebelum babak baru dimulai. Coba ingat kembali perjalananmu beberapa tahun terakhir. Bukankah kamu sudah berubah?
Bukankah cara pandangmu tentang cinta sudah lebih dewasa? Bukankah standar yang dulu kamu pegang sekarang terasa lebih bijak? Dulu mungkin kamu hanya ingin dicintai. Sekarang kamu ingin saling menenangkan. Dulu mungkin kamu hanya ingin diperhatikan. Sekarang kamu ingin saling bertanggung jawab. Dulu mungkin kamu hanya melihat fisik dan perhatian. Sekarang kamu melihat iman dan komitmen. Itu bukan kebetulan, itu pertumbuhan. Dan pertumbuhan selalu mendahului pertemuan besar. Allah tidak mempertemukan dua orang dalam kondisi mentah untuk hubungan yang matang. Allah tidak menyatukan dua jiwa yang masih egois untuk perjalanan panjang bernama pernikahan. Jika hari ini kamu merasa lebih tenang dibanding dulu, lebih selektif dibanding dulu, lebih sadar diri dibanding dulu, itu tanda bahwa kamu sedang berada di fase akhir pembentukan. Dan seringkali, fase akhir itu terasa paling melelahkan. Seperti mahasiswa tingkat akhir yang skripsinya hampir selesai, justru di tahap itu energi terasa habis. Seperti pelari maraton yang sudah hampir sampai garis akhir, justru kaki terasa paling berat. Itulah kenapa banyak orang menyerah tepat sebelum takdir terbaiknya datang. Jangan sampai kamu termasuk di dalamnya. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Bagaimana jika Allah sedang menguji satu hal terakhir sebelum mempertemukanmu dengan jodoh terbaikmu? Bukan menguji kemampuanmu, tapi menguji hatimu. Apakah kamu masih percaya ketika belum melihat? Apakah kamu masih bersyukur ketika belum memiliki? Apakah kamu masih menjaga diri ketika belum ditemani? Karena jodoh terbaik bukan hanya tentang siapa yang datang, tapi siapa yang tetap kamu jaga meski belum datang. Banyak orang berubah karena terlalu lama menunggu. Mereka mulai membuka batas yang seharusnya dijaga. Mulai menurunkan standar yang dulu diperjuangkan. Mulai menggadaikan prinsip hanya karena takut sendiri. Padahal bisa jadi, ujian terakhirmu adalah tetap bertahan pada nilai yang kamu yakini. Bayangkan jika jodohmu datang ketika kamu sudah lelah dan akhirnya memilih sembarang orang. Bukankah itu ironis? Bukankah itu menyakitkan? Maka jangan menyerah sekarang. Jangan mundur selangkah pun dari kualitas dirimu. Karena bisa jadi Allah sedang berkata, sedikit lagi. Bertahan sedikit lagi. Sekarang mari kita bayangkan sebuah skenario. Di suatu tempat, ada seseorang yang mungkin belum kamu kenal. Seseorang yang mungkin tidak pernah kamu perhatikan. Seseorang yang mungkin sedang menjalani proses yang sama seperti kamu. Dia juga pernah gagal. Dia juga pernah kecewa. Dia juga pernah merasa waktunya terlalu lama. Dan hari ini, dia mungkin sedang memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia sedang belajar lebih sabar. Mungkin dia sedang memperkuat finansialnya. Mungkin dia sedang memperdalam agamanya. Mungkin dia sedang berdoa dengan kalimat yang hampir sama seperti doamu. Dan Allah yang Maha Mengatur sedang menyusun dua perjalanan itu agar bertemu pada titik yang paling tepat. Indah bukan? Sering kali kita terlalu fokus pada kapan bertemu, sampai lupa menyiapkan bagaimana setelah bertemu. Pertemuan itu hanya satu momen, tapi setelahnya adalah perjalanan panjang. Allah tidak ingin kamu hanya bahagia sesaat. Allah ingin kamu kuat dalam jangka panjang. Itulah kenapa prosesmu tidak biasa. Sekarang coba tanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Jika besok Allah mempertemukanmu dengan jodoh terbaikmu, apakah kamu sudah siap secara emosi? Apakah kamu sudah siap mengelola konflik? Apakah kamu sudah siap menerima kekurangan orang lain? Karena pernikahan bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tapi menjadi orang yang tepat. Dan mungkin inilah fase terakhir pembentukanmu. Fase di mana kamu mulai berdamai dengan masa lalu. Fase di mana kamu tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Fase di mana kamu mulai merasa cukup meski belum punya pasangan. Itu tanda yang sangat kuat. Karena ketika kamu sudah merasa cukup sendiri, kamu tidak akan menikah karena takut sepi. Kamu akan menikah karena siap berbagi. Dan kesiapan itu sangat berharga. Sekarang dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Jika Allah sudah menetapkan seseorang untukmu,
Tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada orang ketiga yang bisa merebut, tidak ada kesalahan kecil yang bisa menggagalkan. Yang Allah tulis untukmu akan sampai kepadamu. Tugasmu hanya dua, percaya dan memantaskan. Percaya bahwa Allah Maha Baik dalam setiap keputusannya. Memantaskan diri agar ketika pertemuan itu terjadi, kamu tidak lagi ragu. Mungkin tahun ini, mungkin dalam waktu dekat, mungkin di momen yang tidak kamu duga. Karena takdir sering datang tanpa pemberitahuan. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dengan perasaan haru. Kamu akan tersenyum mengingat semua malam yang kamu lalui dengan air mata. Kamu akan paham kenapa dulu tidak jadi dengan si A atau si B. Karena ternyata Allah sedang menjaga cerita besarmu. Jadi untuk kamu yang hampir menyerah, jangan. Untuk kamu yang mulai lelah, istirahat sebentar tapi jangan berhenti. Untuk kamu yang merasa sendiri, ingat bahwa Allah selalu dekat. Bagian terindah dari hidupmu mungkin bukan di masa lalu. Mungkin bukan hari ini, tapi bisa jadi sangat dekat di depan sana. Tetap jaga hati, tetap jaga doa, tetap jaga kualitas dirimu. Karena ketika Allah kirim jodoh terbaik untukmu, kamu tidak hanya akan mendapatkan pasangan. Kamu akan mendapatkan ketenangan. Kamu akan mendapatkan sahabat ibadah. Kamu akan mendapatkan partner kehidupan yang membuatmu semakin dekat kepadanya. Dan saat itu terjadi, kamu akan berkata dalam hati, penantian ini tidak sia-sia. Percayalah, sedikit lagi, jangan menyerah sekarang. Takdirmu sedang berjalan menuju